Di salah satu tempat di Afrika, ada daerah kampung yang kekurangan air. Untuk memenuhi kebutuhan air tersebut, biasanya ibu-ibu mengangkutnya dalam jarak yang cukup jauh hanya menggunakan wadah-wadah air yang disimpan di kepala mereka. Kira-kira apa solusi yang akan Bapak Ibu berikan untuk memudahkan ibu-ibu tersebut untuk mendapatkan air dengan cara yang lebih mudah, efisien, dan efektif? Salam semuanya, selamat datang di video terakhir dari 7 aktivitas menumbuhkan empati dan critical thinking. Pada episode kali ini kita akan membahas mengenai pabrik solusi. Tadi saya meminta Bapak dan Ibu untuk memberikan solusi pada saudara-saudara kita yang kekurangan air di Afrika sana. Kira-kira apa solusinya? Pakai paralon? Tapi ternyata setelah dipasang paralonnya malah dirusak dan terbengkalai. Karena ternyata dengan mengangkut air itu ibu-ibu bisa bertemu dan mengobrol dengan teman-temannya sehingga mereka tidak suka ketika airnya dibuat lebih dekat. Pakai angkutan itu juga memakan tempat. Ternyata solusinya yaitu yaitu menggunakan Hippo water roller. Dengan ini ibu-ibu bukan hanya bisa mengangkut air tapi juga mereka masih bisa berjumpa dengan ibu-ibu yang lain di tempat mengambil airnya. Jadi kebutuhan mereka sebetulnya bukan hanya air, tetapi sosialisasi juga menjadi kebutuhan mereka. Di awal memang kita memberi solusi dengan memasang paralon atau mengangkutnya, tapi kita sadari bahwa itu ternyata tidak cocok ya. Nah, sebagai problem solver memang solusi bukan hanya yang baik menurut versi kita, tetapi harus juga sesuai dengan orang-orang yang kita akan beri solusi tersebut. Untuk menjadi problem solver, Bapak Ibu bisa merumuskan solusinya dengan menggunakan rumus FIDS atau FIDS. F-nya apa? Feel. Untuk membuat solusi perlu adanya empati dengan dimulai dari merasakan dulu, feel the problem, rasakan masalahnya. Apa sebetulnya masalah yang dirasakan oleh ibu-ibu tadi? Ternyata bukan hanya masalah air, tapi ada kebutuhan lain. Tanpa merasakan dengan akurat, maka kita nanti akan salah dalam menentukan solusi. Dalam proses feel ini gunakan indera kita, mata kita, telinga kita untuk mendengar perasaan kita, dan gunakan juga data. Apa masalah yang sedang terjadi? Temukan akar masalahnya, temukan penyebabnya. Misalnya kalau toilet di sekolah rusak, coba masuk dan rasakan. Ini masalahnya di mana? Ya. Setelah kita mendapatkan cukup data, kemudian hasil dari merasa itu, baru lanjut ke langkah berikutnya, yaitu imagine. Membayangkan berbagai opsi solusi dengan kreativitas kita. Bagaimana seharusnya dan bagaimana menyelesaikan masalah ini. Bayangkan ide-ide yang inovatif, bahkan ide-ide gila sekalipun. Dalam imagine ini tidak ada ide yang buruk. Yang penting idenya banyak. Semakin banyak ide, semakin banyak opsi, dari sanalah kita akan menemukan gagasan-gagasan yang sesuai untuk menjadi solusi. Tadi sudah merasakan toiletnya, misalnya kotor, bau, misalnya bayangkan bagaimana idealnya. Misalnya harusnya toiletnya bersih, airnya cukup, temboknya bagus, kuncinya bekerja dengan baik, dan kebersihannya harus seperti apa, standarnya seperti apa, itu bayangan-bayangan solusinya. Ide solusi misalnya dengan membuat lomba membuat mural misalnya di toilet tersebut. Apakah ini dibayangkan sebagai sebuah solusi yang mungkin nanti orang-orang akan lebih menjaga toiletnya? Perbanyak ide, tidak ada ide yang buruk. Nah, setelah banyak ide, kita pilih ide terbaik, dan ide terbaik itulah yang akan masuk ke tahap berikutnya, yaitu do atau mengeksekusi ide tersebut. Lakukan solusi ini untuk menyelesaikan masalah yang ada. Rencanakan bagaimana menggarap solusi ini, apa bahan-bahannya, apa yang harus dilakukan, berkolaborasi dengan siapa, biayanya seperti apa, dan hingga
tadi yang hasil imagine dari solusi yang dibayangkan dieksekusi dengan baik. Gagasan yang baik tidak akan bermanfaat jika tidak dieksekusi dengan yang baik. Nah, di Do ini kita menyelesaikan masalah dengan mengeksekusi sebuah gagasan yang dianggap sesuai. Dan setelah itu masuk ke tahap berikutnya, yang S-nya itu adalah share ya. Setelah proses sebelumnya Bapak Ibu membuat solusinya, tidak kalah penting untuk mendokumentasikannya sehingga solusi ini bisa menjadi inspirasi buat yang lain. Bukan hanya menyelesaikan masalah kita, tapi juga bisa membantu masalah-masalah yang dialami oleh orang lain. Itulah rumus FIDS, Feel, Imagine, Do, and Share ya. Rumus untuk menjadi seorang agen pembaharu. Nah, sekarang coba Bapak dan Ibu lihat di sekitar sekolah ya, di sekitar kita. Kira-kira ada masalah apa yang harus diselesaikan? Feel, rasakan masalahnya apa. Imagine, bayangkan solusinya apa. Do, eksekusi masalahnya menjadi sebuah solusi dan akhirnya bagikan ke dunia. Selamat, semoga menjadi seorang pembaharu, menjadi change maker yang penuh empati dan berpikir kritis untuk melahirkan solusi. Demikian 7 aktivitas melatih empati dan berpikir kritis. Semoga bermanfaat. Dadah!